Salat, puasa, dan membaca Al-Quran adalah cara kita menghibur diri kita, memberikan rasa nyaman bagi jiwa kita. Ramadan kali ini harus lebih berarti. Jadi kita pilihkan pertanyaan-pertanyaan dari viewers berkaitan dengan topik-topik yang sesuai dengan apa yang pernah kami tulis di dalam buku The Days. Di hari pertama kita bicara tentang mengukur hubungan antara puasa, Ramadan, dan Al-Quran. Ada pertanyaan menarik ini. Selain puasa, apa sih yang bikin istimewa di bulan Ramadan? Justru ada yang lebih istimewa dari puasa di bulan Ramadan. Itulah Al-Quran. Teman-teman, ada yang menarik ya ketika hati kita berbunga-bunga, berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Jangan-jangan kita tuh nggak tahu apa sih yang harusnya menjadi penyebab hati kita berbahagia. Tentu saja ada ibadah penting di bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Tapi sebenarnya penyebab bahagia kita di bulan Ramadan itu karena Ramadan itu istimewa sekali. Cuma masalahnya apa yang menyebabkan bulan Ramadan itu istimewa? Sehingga diwajibkan berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada sebabnya dong. Ada satu rahasia penting nih. Di dalam Al-Quran, satu fakta yang unik. Allah cuma menyebut kata Ramadan itu satu kali. Tetapi ketika Allah menyebut kata Ramadan itu, Allah tidak menyebutkannya sebagai bulan puasa. Tapi Allah justru menyebutnya sebagai bulan Al-Quran. Jadi di ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Inilah satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang menyebut kata Ramadan. Allah tidak berkata syahrul Ramadan alladzi furidha fihi shiyam. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diwajibkan berpuasa di dalamnya. Tidak. Yang Allah pilih justru bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Karena itu ketika Allah SWT menyebutkan tentang Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu, Allah bahkan tidak menyebutkan kata Al-Quran secara sarih atau secara terang-terangan, tapi hanya dalam bentuk kata ganti. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah tidak berkata inna anzalnal qur'ana fi lailatul qadar. Padahal itu awal ayat. Harusnya kan tidak boleh ada kata pengganti di situ. Harusnya kita dalam logika manusia kita mengungkapkannya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Allah tidak bilang Al-Quran secara spesifik, tapi Allah menyebutkan dalam bentuk kata ganti saja. Sesungguhnya kami menurunkannya di bulan Ramadan. Seolah-olah semua orang harusnya sudah tahu bahwa Ramadan itu memang erat kaitannya dengan Al-Quran. Jadi ketika Allah menyebutkan betapa mulianya satu malam di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, itu karena kami menurunkannya. Semua orang langsung secara aksiomatik melihat bahwa itu adalah Al-Quran. Jadi, apa dong yang paling istimewa di bulan Ramadan? Yang paling istimewa di bulan Ramadan adalah Al-Quran. Teman-teman, ini menarik sekali ya. Sebab di satu ayat dalam surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami turunkan kepadamu, kami wahyukan kepadamu ruh, jiwa dari sisi kami. Para ulama tafsir sepakat, ruh di situ maksudnya adalah Al-Quran. Allah menamakan Al-Quran sebagai nyawa, sebagai ruh. Sehingga kalau manusia berjalan, beraktivitas, makan, minum, berkarya di dunia ini, tapi tidak ada Al-Quran di dadanya, tidak hidup bersama Al-Quran, tetapi tidak ada Al-Quran di dadanya, di pikirannya, di gerak-geriknya. Artinya dia hidup hampa dari nilai-nilai Qurani. Dia seperti tanpa ruh atau mati. Subhanallah. Ini menarik sekali untuk jadi muhasabah kita semua. Yuk kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Menghibur diri kita, memperbaiki kehidupan kita, mensejahterakan emosi kita. Siapa yang sering-sering galau nih? Dekat sama Al-Quran itu. Kenapa? Dia pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang membuat engkau memiliki ruh yang sebenarnya. Jadi kalau nyawa yang ada
pada diri kita hari ini, membuatmu bisa bergerak, tersenyum, makan, minum, berjalan-jalan. Tapi yang membuat ruh sebenarnya bagi kehidupan yang mindfulness adalah Al-Quran. Karena itu Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim membagi manusia hubungannya dengan Al-Quran menjadi 4. Kalau orang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka orang itu seperti buah utrujah. Baunya sedap, aromanya sedap, dan memiliki rasa yang lezat. Berikutnya, orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, maka dia seperti Hanzalah, buah yang tidak memiliki aroma dan rasanya juga pahit. Ramadan ini kesempatan untuk kita untuk bertransformasi menjadi utrujah. Ada pertanyaan menarik lainnya nih tentang Al-Quran dan bulan Ramadan ya. Mengapa ayat pertama Al-Quran diturunkan pada saat Ramadan? Teman-teman, Al-Quran ini turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dalam 2 tahap. Tahap pertama itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke satu pos yang ada di langit pertama, namanya Baitul Izzah. Jadi diturunkan oleh Allah secara komplit seperti mushaf yang ada di tangan kita hari ini. Mulai dari urutannya, kemudian jumlah ayatnya, susunannya mirip. Sama yang seperti kita pegang hari ini. Dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jadi turun secara lengkap dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia tadi. Nama tempatnya Baitul Izzah. Baru kemudian pada malam itu juga Jibril mengambil ayat-ayat pertama dari surat Al-Alaq, membawanya kepada Nabi SAW, dan itu pada satu malam, di malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan, pada saat Nabi berumur 40 tahun. Jibril datang kepada Nabi SAW. Nabi ketika itu memang sudah terbiasa bertahanus, menyepi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tafakkur alam, karena melihat kerusakan yang masif di tengah masyarakat Mekah. Sejak umur 38 tahun, Nabi itu suka menyendiri ke Gua Hira, lalu datanglah malam yang penuh sejarah itu. Malam itu menjadi malam yang paling penting dalam sejarah manusia. Kenapa paling penting? Bukankah kitab-kitab sebelumnya juga pernah diturunkan kepada nabi-nabi yang lain? Bukankah wahyu juga sudah pernah diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu saja setidaknya ada 2 hal penting. Ini bikin kita bangga banget sebagai umat Islam. Ya, ada 2 karakteristik Al-Quran dibandingkan kitab-kitab terdahulu. Kita mengakui kitab-kitab terdahulu itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi memang tidak terjaga orisinalitasnya. Banyak pemalsuan, banyak penambahan, sehingga tidak lagi original. Tapi Al-Quran itu dijaga sampai hari kiamat dengan ada orang-orang yang menghafal Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman yang terus bersambung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti pada hari kiamat. Kenapa malam turun Al-Quran itu menjadi sangat spesial dibanding turunnya kitab-kitab terdahulu? Ada 2 sebab. Yang pertama adalah, jika kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu hanya untuk golongan tertentu, masyarakat tertentu, pada waktu tertentu, maka Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Ini membuat karakternya, isinya, gaya bahasanya, bahan-bahan di dalamnya membuat dia sama sekali berbeda dengan kitab-kitab umat terdahulu. Misalnya begini, jika Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, pada waktu itu dia hanya diturunkan untuk masyarakat Bani Israel pada zaman itu, di mana mereka terjangkit problem materialisme yang luar biasa, sehingga ajaran-ajaran Injil itu mengajak untuk kembali memperhatikan sisi batin, sisi hati, seperti itu. Jadi dia sesuai dengan keadaan untuk menjadi solusi pada saat itu. Tetapi Al-Quran dari sejak dia diturunkan,
dia memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berinteraksi dengan zaman dengan perubahan yang luar biasa. Kita bayangkan ya, di era digitalisasi seperti sekarang, nanti masuk lagi era AI seperti sekarang, Al-Quran dapat berinteraksi, dapat beradaptasi dengan kehidupan seperti itu. Dan ini tidak mengada-ngada. Ini kita dapat melihat sendiri dari mulai pemilihan kata-katanya, bagaimana dia dipahami pada zaman Nabi turun dulu, tapi dia juga dapat dipahami secara berkembang, progresif pada umat-umat jauh zamannya setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini keistimewaan pertama Al-Quran. Keistimewaan kedua adalah wahyu-wahyu terdahulu itu turun secara berkesinambungan. Artinya begini, jika satu nabi selesai tugasnya, Allah segera mengirim nabi yang lain. Jadi secara silih berganti, atau bahkan dalam satu kesempatan, satu zaman itu bisa ada 2 nabi, 3 nabi. Nabi Ibrahim misalnya bersama Nabi Ismail, bersama Nabi Ishak, Nabi Musa bersama Nabi Harun, bersama Nabi Khidir misalnya. Begitu juga Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris. Tetapi wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini beda yang kedua. Turun setelah terjadi kekosongan wahyu 600 tahun. Tidak ada lagi wahyu, tidak ada lagi nabi yang diutus. Bayangkan bagaimana keadaan dunia ketika itu. Wah, ini kita bisa melihat ya betapa istimewanya Al-Quran. Ketika keadaan sangat rusak, ketika dunia sangat gelap, sampai dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, wa annallaha nazara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Dan Allah ketika Nabi belum diutus itu memandang kepada penduduk bumi, lalu melihat dan murka kepada orang-orang Arab, kepada non-Arab, kecuali ada sisa sedikit dari ahli kitab. Ini menunjukkan bahwa betapa manusia berada dalam kesyirikan, dalam kerusakan, dalam kejahiliahan. Di tengah masyarakat yang sangat gelap itu, seperti tidak ada harapan, seperti yang disampaikan oleh Wells atau Gustav Le Bon, ahli sejarah dari Barat, menyebutkan awal abad ke-7 itu adalah abad kegelapan, abad pesimistis. Tapi lihat kemudian muncul cahaya sendiri dari padang pasir. Nabi Muhammad SAW benar-benar sendiri, terputus dari atas, tidak punya ayah, terputus dari samping, tidak punya saudara, terputus dari bawah karena tidak punya anak laki-laki kecuali meninggal pada saat kecil. Tapi bagaimana kemudian dunia menjadi terang benderang seperti sekarang? Betapa istimewanya Al-Quran. Itulah yang membuat Ramadan istimewa. Semua bahasan-bahasan setiap hari di Kurma dapat kita baca lebih dalam lagi dalam buku The Days. Dan ada terbitan spesial untuk Hijrah Fest, teman-teman bisa pesan. Jadi budayakan juga membaca. Bulan Ramadan ini bulan yang paling baik untuk meningkatkan keilmuan kita. Dan buku ini full quote dan penuh motivasi, sehingga biasanya orang juga bukan membeli untuk dirinya, tapi juga hadiah bagi keluarganya. Hadiah yang paling baik infak di bulan Ramadan adalah ilmu, di antaranya dengan berbagi buku yang bermanfaat. Mari bersama-sama merasakan aroma Ramadan yang berbeda tahun ini. Sebelum berbuka dengan kurma, kita juga sama-sama menjadikan Ramadan lebih bermakna dalam program Kurma Kuliah Ramadan bersama saya Faris Beki di channel Cerita Untung. Ikuti terus tiap hari dan selamat bersama-sama bertransformasi menjadikan hidup kita lebih baik dan berarti.